Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cikgu R Channel. Kesempatan kali ini saya akan membuat kue risoles yang berbeda dari risoles pada umumnya. Jika pada umumnya risoles memiliki rasa yang gurih dan asin, maka kesempatan kali ini saya akan membuat risoles dengan isian yang berasa manis dan juga coklat. Karena ini bertepatan dengan puasa Ramadan, sangat tepat sekali untuk dijadikan menu atau camilan berbuka puasa nanti. Kita buat dulu kulit risolesnya. Ini saya masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 30 sendok makan cembung. Artinya tidak terlalu munjung maupun tidak terlalu peres. Saya tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, 1 butir telur. Aduk-aduk sebentar. Tambahkan 750 ml air. Kita masukkan air secara bertahap sambil diaduk-aduk sampai membentuk adonan yang betul-betul bercampur rata. Tambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Aduk lagi sampai minyak goreng bercampur rata dengan adonan. Saring adonan untuk mendapatkan adonan yang betul-betul halus bercampur rata, tidak ada bagian yang bergerindil. Selanjutnya kita tutup adonan dan kita diamkan minimal setengah jam atau 30 menit. Setelah 30 menit kita bisa membuka adonan dan mengaduk ulang adonan supaya kembali bercampur rata. Kita gunakan api kompor yang kecil untuk membuat kulit risoles. Panaskan wajan teflon, ini saya menggunakan ukuran 20 cm. Oles wajan teflon dengan minyak goreng. Untuk pengolesan ini hanya dilakukan di awal saja teman-teman ya. Untuk penuangan adonan selanjutnya tidak perlu kita mengoles wajan lagi. Untuk tips pembuatan kulit risoles yang lentur dan elastis, videonya sudah saya tayangkan sebelumnya teman-teman ya. Kalian bisa menyimak video lengkapnya pada link yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Setelah wajan dirasa panas, kita bisa menuangkan 1 sendok adonan ke dalam wajan dan kita ratakan ke permukaannya. Kemudian kita masak sampai mengelupas seperti ini teman-teman ya. Ketika wajan digoyang-goyang, kulit risoles sangat mudah bergerak. Ini tandanya kulit risoles sudah matang dan siap diangkat. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 35-40 buah kulit risoles. Kulit risoles sudah jadi dan ini siap untuk digunakan teman-teman ya. Dan tadi bisa menghasilkan kurang lebih 35 lembar kulit. Teman-teman bisa melihat teksturnya, ini betul-betul lentur dan elastis. Meskipun dilipat-lipat seperti ini, ketika dibuka tetap utuh, tidak robek. Untuk isiannya saya menggunakan pisang tanduk. Teman-teman bisa menggunakan jenis pisang apa saja, misalnya pisang raja, pisang pipit, maupun pisang kepok. Karena pisang tanduk memiliki tekstur yang agak padat, maka sebelum dijadikan isian ini akan saya masak terlebih dahulu. Sehingga nanti kue risoles yang dihasilkan, pisang di dalamnya betul-betul matang sempurna, empuk dan lumer. Untuk memasak potongan pisang ini saya tambahkan 2 sendok makan margarin. Oh ya teman-teman ya, untuk besar kecilnya potongan pisang ataupun bentuk potongan silahkan disesuaikan dengan selera kalian ya. Kita masak pisang ini sampai terasa layu dan beraroma harum. Ambil 1 lembar kulit risoles. Kemudian kita isi dengan bahan isian. Di sini saya menggunakan meses coklat dan keju sebagai isian pendamping pisang. Teman-teman bisa bebas menentukan isian pendampingnya. Kalian bisa memakai meses seperti saya ataupun menggunakan coklat pasta atau menggunakan selai coklat juga bisa.
Selain dengan menggunakan coklat, kita juga bisa menambahkan keju supaya isiannya semakin enak. Ditambah dengan susu kental manis akan menjadi kesukaan anak-anak. Dan ini hasilnya teman-teman ya, ketika risoles sudah selesai dilipat. Untuk melipat risoles ini teman-teman ya, ada beberapa teknik atau beberapa cara. Kalian bisa memilih mana yang kalian anggap mudah. Yang kedua ini adalah saya lipat dulu dengan kedua sisinya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Kedua sisinya kita lipat dulu. Nah, baru kita tutup bagian atas. Seperti ini teman-teman ya. Dan kemudian kita gulung. Agak berbeda dengan lipatan yang pertama. Kalian bisa membandingkannya dan memilih cara yang kalian anggap mudah. Selanjutnya saya siapkan bahan pencelup 4 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok teh garam. Kita tambahkan air secukupnya sampai membentuk adonan yang tidak terlalu kental tapi juga tidak encer. Celupkan risoles ke dalam adonan pencelup. Kemudian kita balur dengan menggunakan tepung panir. Risoles yang sudah kita balur dengan tepung panir bisa kita simpan dalam freezer. Kita bisa menggorengnya kapan waktu kita membutuhkan. Dan ini pun akan saya goreng sebagian saja teman-teman ya, tidak seluruhnya. Masukkan risoles ke dalam minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kita goreng risoles dengan menggunakan api sedang saja. Jangan lupa sambil dibalik selama proses penggorengan. Kita goreng sampai berwarna kuning keemasan dan kulitnya terasa garing. Setelah berwarna kuning keemasan seperti ini dan kulitnya dirasa sudah garing, risoles yang kita goreng bisa diangkat. Jangan lupa bersihkan minyak dari remahan pada penggorengan sebelumnya, supaya untuk penggorengan selanjutnya kue yang didapatkan akan tetap berwarna bersih. Risoles yang sudah matang dan kita angkat, kita tiriskan pada wadah yang sudah dialasi dengan kertas bersih yang bisa menyerap minyak. Dan inilah risoles dengan isian pisang coklat keju teman-teman ya. Ketika sudah dingin, kulitnya juga masih kesat dan terasa garing. Untuk isiannya, coklatnya ini betul-betul bisa lumer. Dan pisangnya juga bisa matang sempurna. Yang pasti rasanya memang enak. Cocok sekali untuk camilan ketika berbuka puasa. Untuk ide jualan juga pasti laris manis. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung Cikgu R Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.